Di sini juga hadir Pak Purnama Pangalinan sebagai praktisi bandara, mantan kepala bandara kita di Makassar dan sekarang di Banten, Pak ya. Silakan Pak Purnama menyampaikan ya mungkin juga terkait regulasi dan pengalaman beliau sebagai kepala bandara tentu akan banyak memberi masukan kita soal bagaimana mempersiapkan bandara ini di kampung halaman. Silakan Pak Purnama. Terima kasih Bung David, Pak Sekum PMTI. Suaranya kedengaran? Halo? Mantap, mantap. Dengaran ya? Lanjutkan. Oke. Bagus. Lanjut ya. Ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk ikut dalam Zoom meeting tentang rencana peresmian Bandar Udara di Toraja. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dari Pak Kris, anggota Dewan, memang yang menjadi dasar adalah regulasi. Regulasi yang pertama itu dari Undang-Undang Penerbangan nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian turunan dari undang-undang itu ada peraturan pemerintah Menteri Perhubungan di PM 39 tahun 2019, Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah undang-undangnya dulu. Undang-undang nomor 1. Kalau kita menyimak dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 di pasal 256, ya, bahwa khususnya di ayat 2, penetapan Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Induk Nasional Bandar Udara. Itu yang pertama. Jadi maksudnya di sini Rencana Induk Bandar Udara Nasional itu ada, jangan sampai ada cross line dengan bandara yang lain, misalnya Makassar. Kalau misalnya di Toraja disebut bandara internasional. Ya, nah itu harus matching dengan di bandara sekitarnya, terutama di Makassar. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting lagi adalah masalah pertahanan dan keamanan negara. Ya, itu karena kalau sudah bicara masalah internasional, bukan hanya Menteri Perhubungan yang menetapkan nanti, tapi akan melibatkan kementerian terkait. Misalnya Kementerian Pertahanan dan Keamanan, kemudian kementerian yang membidangi imigrasi, karantina, dan ya itu custom. Nah, itu yang nanti akan dikoordinasikan juga. Nah, kenapa penting ini masalah pertahanan dan keamanan negara? Karena di BIN sendiri, Badan BNN ya, sudah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar bandara internasional jangan diperbanyak. Karena sudah dibuktikan bahwa ternyata dengan banyaknya bandara internasional dan pelabuhan sebagai pelabuhan internasional, di situ banyak penyelundupan, terutama narkoba dan senjata. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah pertumbuhan dan perkembangan pariwisata. Ya, tentu kalau pariwisata di Toraja, apakah sudah misalnya sudah di atas 100.000? Ya, karena nanti akan ada syarat di situ. Dalam di atas 100.000 per tahun, pariwisata
datang di Toraja. Ya, kira-kira mencapai nggak itu? 100 ribuan. Ya. Kemudian juga kepentingan dan kemampuan angkutan udara nasional. Itu yang perlu diperhatikan. Ya, misalnya kalau terjadi bencana alam apa segala macam, itu juga. Kemudian pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri. Ya. Itu. Nah, jadi selain yang dijelaskan di PM 39 tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Dewan tadi, ya, ini dari sisi teknis lagi, ya, itu runway itu sudah di atas 2000. Nah, sekarang ini runway-nya masih 1600. Ya, kemudian lebarnya 30 ya. Ya. Nah, kalau sudah internasional itu di atas 2000, 2500 dikali 45 lebarnya. 45. Kemudian harus ada fasilitas imigrasi, karantina, bea cukai. Itu yang harus disiapkan juga itu semua. Kemudian fasilitas listrik 2500 kVA. Kemudian genset. Ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya. Jangan sampai memang nama internasional itu bagus. Ya, semua bandara ingin agar bandara yang ada di daerahnya disebut bandara internasional. Contoh yang dulu diusulkan di Merauke, ya, bandara di Merauke, diusulkan jadi bandara internasional. Tapi ternyata sampai sekarang tidak berjalan. Tidak ada penerbangan langsung dari luar negeri. Nah, apakah sudah dijejaki juga penerbangan langsung dari luar negeri? Misalnya dari Australia atau dari Singapura. Nah, ini memang pekerjaan yang lumayan berat ini, menantang. Kalau menggunakan nama internasional. Kalau menurut saya, usulkan lebih dari ya 1 sampai 3 ya, jangan hanya 1. Dan malah kalau saya ya bandara internasional itu prioritas yang bukan pertama, karena kita tahu sendiri kriteria di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 kayaknya belum mencapai. Kemudian di penjelasan PM 39 juga tentang tatanan kebandarudaraan masih jauh. Jadi saya kira daripada pikiran semua concern ke nama internasional, padahal pemerintah ini sudah fokus membantu Toraja. Jangan sampai gara-gara nama akhirnya itu bisa menjadi terhalang, ya. Kemudian jangan sampai juga kita dianggap kurang mengetahui regulasi, ya, aturan, atau mungkin kalau di penerbangan itu ya jam terbangnya belum banyak. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, karena memang ini nafsunya tinggi. Ya, keren itu bandara internasional, sangat keren. Tapi tolong ini dipikirkan. Ya,
dipikirkan. Di Kendari sendiri belum diusulkan bandara internasional, ya. Jadi malah itu yang saya sampaikan tadi dari Badan Narkotika Nasional itu, ya, diusulkan supaya mengurangi kata internasional, ya. Nah, daripada pemikiran sudah banyak diskusi di soal nama internasional, ya, habis tenaga di situ, sementara masih banyak yang lain yang mau dikerjakan, mau diusulkan. Ya, terutama ini masalah pariwisatanya yang harus digenjot. Ya, saya kira nanti Pak Luther Barung yang bisa memberi masukan soal pariwisata, ya, karena sudah pengalaman di bidang pariwisata, terutama di Bali. Ya, saya kira untuk sementara itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan di dalam diskusi nanti berkembang. Demikian, terima kasih.